Welcome back to our vlog dengan saya Rebecca Octavia Tambuna dan teman saya Angelin Sirait. Nah, di Pomit Economic Vlog kita kali ini kita akan membahas salah satu topik prodi akuntansi dengan judul akuisisi saham. Nah, vlog kita kali ini juga untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Ibu Dr. Rini Indawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Bener guys. Nah, untuk itu kita cek yuk pemahaman mahasiswanya. Nah, jadi kita di sini bersama kakak-kakak Polmed yang cantik ya. Jadi mau kenalan dulu dong kakak-kakak, siapa namanya? Nama saya Sarah Hutapea. Nama saya Fadila Najmi. Oke, jadi bersama Kak Sarah dan Kak Fadila kita mau menanya-nanya tentang akuisisi saham nih. Apa sih yang kakak berdua ketahui tentang akuisisi saham? Kalau menurut saya ya, akuisisi itu kan salah satu penggabungan usaha atau kombinasi bisnis di mana akan ada pihak yang memiliki kendali atas perusahaan yang diakuisisi. Nah, perusahaan yang memiliki kendali inilah yang dinamakan dengan pengakuisisi. Jadi dia memiliki kendali atas aktiva maupun operasi dari perusahaan yang diakuisisi. Kalau akuisisi saham ya salah satu cara akuisisi dengan membeli sebagian atau seluruh saham dari perusahaan yang diakuisisi. Mau nambahin sedikit, jadi akuisisi saham itu bisa dibeli secara tunai ataupun dengan sekuritas lainnya seperti obligasi dan saham. Oh, jadi begitu ya penjelasan tentang akuisisi saham ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai mahasiswa prodi akuntansi nih, pasti berdua sering dong baca-baca berita ekonomi yang terbaru. Nah, pertanyaannya nih, ada nggak sih yang kalian tahu berita tentang akuisisi saham tapi yang terbaru? Boleh dong dijelasin? Beli-beli dengan PT Supra Boga Lestari kali ya. Jadi pada tanggal 31 September 2021, Blibli mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari dengan total transaksi 2,03 triliun dengan kode saham RANC. Nah, kita sama-sama tahu kan Blibli itu e-commerce, sedangkan PT Supra Boga Lestari itu French market yang menjual bahan baku segar seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi tujuan Blibli mengakuisisi PT Supra Boga Lestari itu untuk kembangin online grocery mereka, yaitu Blibli Mart. Oh, jadi sama kayak ini ya, kan salah satu manfaat akuisisi saham itu kan memperluas range consumer mereka. Jadi dengan akuisisi saham ini diharapkan range consumer dari PT Supra Boga Lestari ini juga akan ikut meluas, di mana para konsumernya Blibli akan secara tidak langsung menjadi konsumer dari PT Supra Boga Lestari karena Blibli membeli bahan bakunya dari sana. Dan juga untuk PT Blibli-nya sendiri, akuisisi ini dapat membantu mereka meringankan pajaknya, di mana saat mereka membeli bahan baku tidak akan dikenakan pajak karena PT Supra Boga Lestari ini kan jadi anak perusahaan dari PT Blibli. Jadi sesudah adanya akuisisi saham nih, gimana sih kelanjutan hubungan antara si Blibli dengan PT Supra Boga Lestari? Jadi ketika Blibli mengakuisisi saham PT Supra Boga Lestari, itu Blibli mempunyai kendali atas PT Supra Boga Lestari. Dan ketika PT Supra Boga Lestari itu punya laba, maka Blibli mempunyai hak atas laba tersebut. Sedangkan ketika Blibli mempunyai laba, PT Supra Boga Lestari itu nggak punya hak atas laba tersebut karena PT Supra Boga Lestari itu adalah perusahaan anak, sedangkan Blibli itu perusahaan induk. Jelas banget ya teman-teman penjelasan tentang akuisisi saham hari ini. Makasih banyak bincang-bincangnya ya buat Sarah, buat Fadila. Sama-sama. Oke, mau pulang tadi ya? Iya, Hati-hati dadah jalan ya. Jalan ya guys. Dadah. Oke. Nah, jadi teman-teman, dari bincang-bincang yang kita dapat hari ini tuh bisa kita simpulkan bahwa akuisisi saham adalah salah satu cara mengakuisisi dengan cara membeli setengah atau semua saham dari perusahaan yang diakuisisi. Aku tambahin lagi ya teman-teman. Jadi pihak pengakuisisi merupakan perusahaan induk, yaitu dari Blibli sendiri, di mana Blibli memiliki kendali dan hak atas anak perusahaannya, yaitu PT Supra Boga Lestari. Nah, untuk anak perusahaan sendiri tidak memiliki kendali atas hak atas perusahaan induk. Kayaknya sampai sini aja ya vlog kita hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Bye Dadah. bye.